Hi, it's me again, I'm back. Folklore bukan lisan merupakan folklore yang dimana penyebarannya itu tidak melakukan penyebarannya melalui lisan, namun berupa tradisi-tradisi peninggalan zaman dahulu yang berupa benda, suara, dan gerak yang masih bertahan dan masih dipergunakan hingga sekarang oleh generasinya. Dan bentuk-bentuk folklore bukan lisan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada folklore material yang berupa bentuknya tuh fisik. Yang kedua ada folklore imaterial, itu bukan berupa fisik. Nah, terus bentuk-bentuk imaterial dan material itu apa aja sih bentuknya? Folklore material ini folklore yang berupa bentuknya itu berupa fisik. Contohnya itu ada, dan pertama ada arsitektur rakyat. Nah, arsitektur rakyat ini berupa suatu bangunan. Ini yang di dalam folklore ini berupa, contohnya itu rumah-rumah adat yang ada di setiap suku di Indonesia pasti mempunyai rumah adat. Nah, rumah adat ini pasti memiliki perbedaan dan ciri khas di setiap daerah. Nah, contohnya itu rumah adat di Kalimantan Timur itu rumah lamin, dan rumah adat di Sumatera itu rumah ganda, itu pasti berbeda-beda bentuknya dan ciri khasnya. Dan yang kedua itu ada seni kerajinan tangan. Nah, seni kerajinan tangan ini tidak semua termasuk dalam folklore. Yang termasuk dalam folklore yaitu kerajinan tangan yang berasal dari pewaris dari nenek moyang mereka, dan kerajinan tangan tersebut menjadi ciri khas daerah mereka. Nah, kerajinan tangan tersebut terdiri dari ukiran, pahatan, dan ayaman. Contohnya yaitu dari pengrajin ukiran yang berasal dari Jepara, yang dimana ciri khasnya itu berupa dari kayu jati, yang tidak semua daerah ukirannya itu berasal dari kayu jati. Dan yang ketiga itu ada pakaian dan perhiasan. Pakaian yang termasuk dalam folklore ini berupa pakaian adat. Pakaian adat ini merupakan pakaian yang diwariskan oleh nenek moyang mereka kepada generasinya, yang menjadi ciri khas pakaian mereka dengan daerah lain yang membedakan mereka. Nah, pakaian adat ini tidak hanya untuk melindungi diri ataupun memperindah diri mereka, tetapi pakaian adat ini sebagai nilai filosofi, tradisi, dan sakralitas yang tinggi oleh nenek moyang mereka. Sedangkan perhiasan ini berfungsi untuk menghias diri mereka dan menjadi ciri khas dari budaya mereka dengan budaya daerah lain yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Nah, perhiasan ini bisa terbuat dari logam, dari organ-organ hewan, maupun dari kayu. Selain perhiasan yang digunakan nenek moyang untuk menghias diri mereka, nenek moyang juga itu menggunakan tato dan melukis badan mereka untuk menghias diri. Contohnya aja, mereka memanjangkan telinga mereka sampai ke bahu, dimana jika semakin panjang telinga mereka akan semakin dihormati oleh masyarakat setempat mereka. Dan yang keempat itu ada makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman ini termasuk dalam folklore itu makanan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan menjadi ciri khas makanan yang membedakan makanan mereka dengan makanan dari budaya lain. Kenapa berbeda dengan budaya lain? Karena adanya perbedaan latar geografis, di mana mereka makanan khasnya itu bisa didapatkan dari daerah mereka, namun di daerah lain itu belum tentu ada bahannya, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan makanan ataupun minuman yang mereka inginkan. Dan yang kelima itu ada obat-obatan tradisional, di mana pada zaman dahulu nenek moyang kita ketika mereka sakit,
mereka tidak menggunakan obat-obatan dari bahan kimia, karena pada zaman dahulu belum adanya ilmu kedokteran ataupun ilmu farmasi untuk membuat obat tersebut. Sehingga nenek moyang kita itu membuat racikan dari rempah-rempah, buah-buahan, atau bahkan dari organ hewan untuk dijadikan obat tradisional. Nah, dari racikan tersebutlah obat tersebut bisa menyembuhkan penyakit mereka. Nah, dari penyembuhan tersebut mereka mewariskan obat-obatan tradisional itu kepada generasinya hingga saat ini. Selanjutnya, jenis folklore bukan lisan, yaitu folklore imaterial. Folklore imaterial berupa folklore yang bentuknya itu tidak ada wujud fisiknya, atau bisa dibilang tidak mempunyai bentuk benda. Nah, folklore imaterial ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah alat komunikasi non-verbal yang dimana mereka tidak menggunakan suara atau ucapan, tetapi mereka menggunakan gerakan atau bisa disebut sebagai isyarat berupa anggukan kepala, lambaikan tangan, dan kedipkan mata, dan lain-lainnya, dan gerakan yang mengandung makna dalam bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini tidak berupa hasil belajar, tetapi berupa bawaan dari nenek moyang mereka yang diwariskan kepada generasinya yang tidak bisa berbicara. Dan yang kedua itu ada laras musik. Di setiap suku di Indonesia pasti mempunyai seni musik dan instrumen musiknya itu berbeda-beda dengan budaya lain. Nah, perbedaan ini karena adanya alat musik atau instrumen yang ditiup, dipetik, digoyang-goyangkan ataupun dipukul. Nah, contoh seni laras musik yang termasuk dalam folklore bukan lisan itu ada salendrong, pelong, degu, dan madendang.